Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kali ini kita akan mempelajari tentang ask and give information, meminta dan memberi informasi, lalu identify kind of professions, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan. Namun pekerjaannya masih dalam ruang lingkup sekolah. Oke, di sini judulnya She is a librarian. Dia adalah seorang librarian. Apa tuh? Kalau dari kata dasarnya library ya. Apa library? Perpustakaan. Nah, librarian adalah pustakawan. Jadi orang yang memelihara, menjaga perpustakaan itu disebutnya pustakawan. Dalam bahasa Inggris, librarian. Oke. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu vocabularies atau kosakata yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis pekerjaan yang ada di ruang lingkup sekolah. Ada headmaster, kepala sekolah untuk laki-laki, lalu headmistress, kepala sekolah untuk perempuan, kemudian teacher, guru, school counselor, guru BP, janitor, penjaga sekolah, school guard, satpam sekolah, librarian, pustakawan, student, siswa, boy scout, anak pramuka laki-laki, lalu girl scout, anak pramuka perempuan. Nah, lalu di sini ada kosakata work artinya bekerja, teach mengajar, take care menjaga atau memelihara, help membantu, study belajar, practice berlatih, lalu watch mengawasi. Nah, watch ini mungkin kita biasa tahu artinya tuh menonton ya, tapi untuk kali ini kita artinya mengawasi. Nah, sebelum kita ke poin utama nih, ini adalah hal yang sangat penting dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Kita lihat di sini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau kurang rapih tabelnya, karena pada saat pembuatan di laptop rapih ada tabelnya, tapi ternyata pas dipindahin ke handphone tabelnya hilang, jadi harus bikin manual. Yang mudah-mudahan masih bisa dipelajari, masih bisa dipahami. Oke, kita lihat judul dari kolomnya. Ada subject, kemudian to be-nya dibagi dua, ada present, ada past. Nah, subjek itu adalah pelaku yang posisi kalimatnya ada di paling depan. Contoh, I am a student. Saya adalah seorang murid. Nah, I ini letaknya ada di depan kalimat. Nah, itu kita sebut dengan subjek atau pelaku. Lalu to be ini kalau mungkin kita artikan nggak ada artinya, tapi dia fungsinya itu sebagai pengikat antara subjek dengan predikatnya. Nah, bisa juga dengan subjek atau state, keadaan si pelakunya ini. Nah, kalau contoh tadi kan I am a student. Kalau kita mau menunjukkan state atau keadaan atau adjective itu adalah kata sifat. Contoh, I am beautiful. Saya cantik. Lalu she is smart. Dia pinter. Nah, you are great. Dia hebat. Salah. You itu artinya kamu ya. You are great. Kamu hebat. Nah, seperti itu. Kemudian Miss Ima yakin di sini kalian udah nggak asing lagi ya lihat tiga kata ini. Ada am, is, are. Kita sebut am, is, are ini adalah dengan to be. Nah, lalu kenapa di sini ada present, di sini ada past? Present itu artinya adalah penggunaan untuk masa sekarang atau masa kini. Lalu past adalah masa lalu, masa yang udah lampau, masa yang udah lewat. Jadi perlu kalian ketahui nih, kalau dalam bahasa Inggris,
Kalau kita ngomongin yang udah lewat, yang udah berlalu, struktur kalimatnya akan berbeda. Ya, kalau present masa kini pakai am is are, kalau masa lalu to be-nya adalah was dan were. Nah, kita lihat di sini subjeknya I. I punya to be hanya am, oke? Kemudian she, he, it. Oke, sebelumnya udah tahu kan ini artinya. Miss Ima tidak menaruh artinya, mungkin kalian juga udah tahu. I itu artinya kan saya. She artinya dia, tapi untuk perempuan. Kemudian he, dia untuk laki-laki. Kemudian it ke apapun itu selain manusia. Ya, kalau she, he itu kan untuk manusia ya, manusia lah ya. Itu tuh untuk objek apapun gitu selain manusia. Kemudian you artinya kamu, they artinya mereka, dan we artinya kami. Tadi kita udah lihat bahwa subjek I punya to be adanya am. Kemudian subjek she, he, it punya to be-nya is. Lalu you, they, we punya to be-nya are. Jangan sampai kebalik ya. Kadang Miss Ima sering melihat ada kebalik to be-nya. She mungkin pakai are, you pakai is. Nah, nggak bisa, mereka udah punya masing-masing nih. Kemudian kalau ngomongin masa lalu nih yang past, I, she, he, it pakainya was, you, they, we pakainya were. Oke, mungkin kita nggak berlatih banyak di sini karena kita fokusnya ke sini dulu. Nah, sekarang kita lihat ada siapa nih? Mungkin ada yang udah kenal. Kalau ada yang sering nonton film Up, coba kita lihat kalimat di sini dan nanti kita pelajari yang sebelah sini. This is Russell. Ini Russell namanya ya. He is a Boy Scout. Dia adalah seorang anak pramuka laki-laki. He studies at SDIT Anissa. Dia belajar di SDIT Anissa. Contoh ya, anggap aja dia sedang belajar di SDIT Anissa. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau bikin pertanyaan, meminta informasi. Ya kan, tadi kan kita bilang mau belajar, meminta, dan memberi informasi. Nah, kita minta informasi nih. Ada pertanyaan, struktur kalimatnya seperti ini. Is he a Boy Scout? Nah, kita lihat to be-nya si he adalah is. Maka untuk membuat pertanyaan tinggal kita taruh is-nya di depan. Nah, jadi bisa aja nih to be yang am is are itu atau yang was were, kalau dia letaknya di depan kalimat, kita bisa artikan apakah. Nah, is he a Boy Scout? Apakah dia seorang anak pramuka laki-laki? Kemudian kalau kita mau memberi informasi menyatakan iya, nih, yang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu adalah pernyataan yang artinya iya. Yes, yeah, he is. Nah, subjeknya kembali lagi di depan, baru diikuti to be. He is. Jawaban sederhananya itu, yes, he is. Iya, dia seorang anak pramuka laki-laki. Kemudian, bagaimana kalau misal kita mau jawab, bukan, dia bukan anak pramuka. Contoh misal dia cuma pakai seragam sekolah biasa ya. Is he a Boy Scout? Kalau misalkan enggak, jawabannya no, he is not. Nah, kita lihat isn't di sini. Ini cara bacanya isn't, itu adalah singkatan dari is not. No, he is not. No, he isn't. Tidak, dia bukan seorang anak pramuka laki-laki. He is a student. Dia seorang murid. Seperti itu. Cukup sekian dari Miss Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.